Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, para pencinta ilmu pengetahuan dan pengkaji masalah-masalah keagamaan, sosial dan budaya masyarakat. Perjalanan ibadah puasa kita sudah hampir di ujung bulan Ramadan. Karena itu mungkin ada baiknya bagi kita sebagai orang muslim mengevaluasi bagaimana pelaksanaan ibadah yang selama ini kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Apakah ibadah puasa yang kita lakukan sudah pada tingkatan kualitas yang baik, atau malah masih kita menganggap kualitas ibadah puasa kita itu masih pada tataran yang biasa saja sebagaimana tahun dan hari-hari sebelumnya. Demikian juga dengan ibadah wajib yang kita lakukan seperti sholat dan lain-lainnya. Ini juga bagi kita ada perlu muhasabah, perlu ada evaluasi. Apakah ibadah sholat yang kita lakukan dari sisi kualitas sudah mulai meningkat atau bagaimana? Demikian juga dengan ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan, baik itu sholat tarawih, kemudian sunat qabliyah, kemudian ba'diyah dan sunat-sunat yang lain. Apakah ini sudah kita kerjakan lebih baik? Ini perlu ada evaluasi, utamanya untuk diri kita masing-masing. Kenapa kita perlu adakan evaluasi? Karena harapan Allah dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah menjadikan kita orang yang berkualitas super, menjadi orang yang muttaqun, menjadi orang yang dalam ibadah kita menjadi lebih serius, menjadi lebih fokus dibanding pada hari-hari atau pada bulan-bulan yang lainnya. Ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan bulan puasa ini sebulan sebagai syahrut tarbiyah, yaitu bulan latihan. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ujung ini biasanya ada suatu ibadah. Zakat fitrah dijadikan sebagai kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kita kesempatan membantu fakir miskin dalam hal makanan. Nah, kita garis bawahi dalam hal makanan, sehingga para ulama menetapkan bahwasanya zakat fitrah itu diwajibkan membayarnya dengan makanan pokok. Kenapa? Karena yang kita bantu itu adalah orang-orang yang kekurangan makanan dan seterusnya, sehingga diwajibkan memberinya adalah makanan pokok. Walaupun kemudian dipahami dengan kondisi masyarakat yang sudah maju ini, dengan kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai membaik, sebenarnya masalah makanan bukan menjadi masalah yang utama lagi. Tetapi masalah-masalah yang menjadi utama adalah bagaimana masyarakat kita menyambut Idul Fitri. Ini yang menjadi masalah. Apa masalahnya? Biasanya hari kegembiraan Idul Fitri itu disambut dengan senang hati, disambut dengan kebahagiaan. Di samping karena memang kita sudah menyelesaikan ibadah, sudah menjadikan diri kita fitrah, sudah menjadikan kita sebagai orang yang menang, maka wajarlah dalam makna budaya kita bergembira. Kegembiraan itu kita tampilkan dengan memakai pakaian-pakaian yang baru, dengan memakan makanan yang enak. Ini tradisi, ini budaya manusia dimanapun, tidak bisa kita hindari bahwasanya kegembiraan itu diluapkan dengan makanan, diluapkan dengan pakaian, diluapkan dengan rumah bagus dan seterusnya. Ini biasa dilakukan oleh masyarakat dimanapun dia berada. Karena itu juga untuk menyambut Idul Fitri itu biasanya kegembiraan itu melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Mulai seminggu terakhir atau 3 hari 5 hari terakhir dari bulan puasa,
banyak di antara masyarakat kita itu menjadikan hari-hari itu sebagai persiapan untuk menyambut datangnya Idul Fitri dengan membuat makanan-makanan atau menyiapkan makanan-makanan, menyiapkan kue-kue yang nanti ketika Idul Fitri datang disajikan kepada tamu-tamu kita yang datang bersilaturahmi. Sehingga sering dahulu kalau kita mendengar ceramah para tengku-tengku, para penceramah di manasah dan di masjid, itu selalu mengingatkan jangan sampai sibuknya membuat kue itu meninggalkan ibadah-ibadah yang hanya kesempatan sekali dalam setahun. Artinya jangan meninggalkan sholat tarawih, jangan meninggalkan tadarus, disebabkan karena kita disibukkan dengan mempersiapkan kue-kue di rumah masing-masing. Ada nuansa yang menarik dari sisi budaya. Saya teringat betul ketika kita masih kecil, pada saat itu teknologi belum begitu maju, bahkan boleh kita katakan tidak ada. Masyarakat kita, ibu-ibu itu membuat kue dengan kue tradisional. Mereka menumbuk tepung baik dari beras ataupun dari pulut, ditumbuk di tempat-tempat tumbukan tradisional, di jingki atau di lesung. Ini kadang-kadang siap salat tarawih mereka mengerjakan itu, kadang-kadang siap salat subuh, sesudah sahur, malam-malam dan seterusnya. Ini juga suara lesung, suara jingki itu merupakan seni tersendiri dalam rangka menyambut Idul Fitri. Ini menjadi tradisi yang indah di dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena budaya masyarakat kita adalah budaya dalam menyerimbut kegembiraan seperti yang saya katakan itu, dengan mempersiapkan semampunya dia siapkan. Ini adalah yang kita alami di dalam masyarakat kita ketika sebelum datangnya bulan Syawal, atau bisa juga lebih khusus sebelum datangnya Idul Fitri. Ada juga sebahagian masyarakat di Indonesia, tetapi tidak banyak dilakukan di Aceh, sebelum esok berangkat salat Idul Fitri ke lapangan, mereka hari ini berkunjung ke tempat-tempat atau perkuburan keluarga-keluarga yang sudah dulu meninggal dunia. Mereka datang ke sana, berkunjung, bersilaturahmi, berziarah ke kuburan, berdoa kepada keluarga-keluarga yang sudah mendahului. Ini tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi di dalam masyarakat kita masyarakat Aceh pada khususnya, itu tradisi-tradisi berziarah ke kuburan itu dimanfaatkan pada selesai atau setelah selesainya salat Id. Ini ketika selesai salat Id biasanya itu diadakan ziarah ke kubur, atau bahkan bisa dikatakan dengan adanya sarana untuk berdoa kepada almarhum dan almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal. Kemudian ada satu hal lagi yang menjadi catatan penting bagi kita, tradisi-tradisi bagaimana yang ditampilkan oleh masyarakat dalam mengamalkan ibadah yang disunnahkan di dalam Islam. Kita disunnahkan untuk berangkat salat Idul Fitri itu disunnahkan berbadan yang bersih, berbadan suci. Kita disunnahkan untuk mandi. Kita disunnahkan memakai baju yang bagus. Tetapi penampilan tradisi pada saat itu menarik. Bagaimana kami tinggal di daerah dingin, terkadang jam 3:30 pagi sesudah bahkan sebelum makan pagi itu sudah mandi, bahkan ada jam 3 pagi, jam 4, jam 5 itu sudah mandi di sungai, sudah mandi di manasah. Bagaimana dinginnya itu juga menjadi nuansa tersendiri ketika kita mengingat bagaimana masyarakat melaksanakan atau mengamalkan ibadah sunatnya. Kemudian sesudah selesai mandi, masyarakat kita biasanya pada saat itulah membuka kain, baju, celana dan seterusnya itu dari bungkusannya. Kenapa? Karena Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan momen
bagi masyarakat muslim pada umumnya untuk memakai baju baru. Kenapa? Mungkin juga ini sebuah pemahaman dari makna fitrah, makna suci yang dialami oleh masyarakat itu setelah melaksanakan ibadah, setelah membakar dosanya selama 1 bulan. Dia memakai baju baru. Sebenarnya juga Islam melalui pemahaman ulama mengatakan bahwasanya kalau Anda mau berangkat untuk salat Idul Fitri, maka hendaklah kamu memakai baju yang bagus. Ya, baju bagus ini dimaknai dengan baju baru. Tapi kalau juga tidak ada baju baru, dimaknai dengan baju-baju yang mungkin seperti yang saya pakai ini, nanti dicuci yang bagus, digosok, kemudian pada hari itu kita pakai. Yang jelas, semua masyarakat pada saat itu memakai baju yang baru, memakai harum-haruman dan seterusnya. Ini yang merupakan ibadah atau tambahan ibadah kita pada bulan Syawal itu. Kemudian menjadi penting kita kaji, menjadi penting kita pahami silaturahmi yang bagaimana yang terjadi di dalam masyarakat kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena banyak sekali momen-momen yang ini tidak lagi terlihat di dalam masyarakat. Pelaksanaan ibadah atau silaturahmi yang kita lakukan hendaknya seperti yang saya katakan tadi, ketika pulang kita dari salat Idul Fitri, kita sampai di rumah letakkan sajadah. Kemudian sesudah letakkan sajadah, kalau memang kuburannya belum bersih, kita bawa parang, kita bawa cangkul, lalu kita pergi silaturahmi atau berziarah ke kuburan untuk berdoa kepada keluarga-keluarga kita yang sudah duluan meninggal. Kita pergi ke kuburan berdoa, kita bersihkan dan seterusnya. Itu adalah kesempatan kita untuk berdoa. Kenapa harus di kuburan? Mungkin menurut sebahagian orang nggak perlu, dari rumah juga sama. Betul, dari rumah juga sama, dan berdoa itu dimanapun boleh. Tetapi ada istilahnya rasa. Ketika kita pergi ke kuburan, kita merasa bagaimana orang tua yang membesarkan kita, bagaimana orang tua yang mendidik kita itu ketika dia masih hidup, bagaimana susahnya. Pada saat kita melihat kuburan dia terbayang bahwasanya dia masih hidup, terbayang bagaimana susahnya. Bagaimana keluarga-keluarga yang lain yang ada di dalam kuburan ketika dia masih hidup. Mungkin itu harapan doa kita tanpa hijab, karena kita tahu betul bagaimana proses kehidupan dia. Ini sehingga kita dianjurkan, kalau saya katakan dianjurkan untuk berziarah ke kuburan. Ya, kita ketika sampai di kuburan, keluarga kita ajak untuk membersihkan, kemudian sesudah itu berdoa. Kita panjatkan doa kepada Allah terhadap keluarga-keluarga kita yang sudah duluan, atau ditambah lagi dengan kalimah-kalimah thayyibah, ucapan-ucapan yang baik terhadap atau di lingkungan itu. Bagaimana kalimah thayyibah yang kita lakukan? Boleh jadi dengan membaca surat Yasin, boleh jadi dengan membaca la ilaha illallah beberapa kali, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, itu kita baca di situ. Kemudian sesudah pulang dari situ baru kita lakukan silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga yang kita maksud di dalam satu rumah itu kita duduk bersama. Antara kakak, adik, ibu semua duduk kita di situ. Sesudah makan dan seterusnya lalu salaman. Karena tradisi kita ada sebuah penghormatan kepada yang lebih tua. Siapa yang tidak bangun, siapa yang harus bangun. Itu adalah tradisi yang bagus, yang rapi yang kita laksanakan. Silakan aja kerjakan yang seperti itu. Sehingga apa yang mendongkol di hati kita, apa yang tidak senang di hati kita selama ini, itu akan terampuni oleh Allah pada saat itu. Termaafkan oleh keluarga-keluarga yang lain. Sesudah itu hari pertama kita selesaikan aja silaturahmi di kampung. Silaturahmi keluarga itu kita selesaikan di kampung. Pada hari kedua, mungkin ada keluarga-keluarga kita di kampung lain, ada di kecamatan lain dan seterusnya. Kita hari kedua itu jalan. Bahkan ada ke tempat nenek kita jalan pada hari yang kedua karena memang tempatnya lebih jauh. Dan ada juga tempat-tempat yang terkadang keluarga-keluarga yang ketika kita pergi ke situ kita tidak mungkin pulang.
harus tidur di situ. Ini kerjakan pada saat itu, bersilaturahmi di antara keluarga. Karena silaturahmi itu dalam mana kita pahami memperpanjang umur, mempermudah rezeki. Ya, dengan kita lakukan silaturahmi pada saat itu. Hari pertama, hari kedua itu silaturahmi itu selesai. Semua keluarga, semua kita, hubungan kita dengan pegawai dan seluruhnya selesai pada hari pertama yang kedua. Untuk hari yang pertama yang kedua kita berharap kepada pemerintah supaya tidak membuka tempat-tempat wisata. Kenapa? Karena kalau sudah dibuka tempat-tempat wisata pada hari yang pertama dan hari yang kedua, banyak mereka-mereka atau anak-anak kita yang belum paham agama, yang belum paham nilai-nilai budaya, dia mengajak kawannya lalu dia pergi ke tempat wisata pada hari yang pertama. Banyak keluarga-keluarga yang kadang-kadang terlalu jauh merantau, dia pulang ke daerahnya, hari kedua dia sudah pergi ke pantai, dia sudah pergi ke tempat wisata. Akhirnya apa? Banyak hal-hal atau banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya tidak kita harapkan terjadi, ya tetapi kadang-kadang itu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Ya karena mereka seperti yang saya katakan tadi tidak paham tentang budaya, tidak paham tentang agama, lalu pergi dengan kawannya berjalan, pergi dengan ini berjalan, kita kasih kebebasan yang seperti itu. Ini sebenarnya salah satu kalau bisa kita katakan cara atau yang kita lakukan itu sudah bertentangan dengan adat dan budaya yang ada dalam masyarakat kita. Lalu pada hari yang ketiga, ya pemerintah kalau menurut pemahaman saya boleh diizinkan untuk membuka tempat wisata karena orang-orang di luar pun sudah melaksanakan silaturahmi dengan keluarganya hari pertama dan hari kedua. Kita yang di dalam pun yang di tempat wisata itu juga sudah melaksanakan silaturahmi pada hari pertama dan hari kedua, sehingga pada hari ketiga silakan aja untuk berwisata. Di mana tempat-tempat yang perlu dikunjungi menurut kita sesuai dengan, boleh kita jauh dari Banda Aceh pulang ke kampung, dari Jakarta pulang ke kampung, kemana silakan aja untuk mengunjungi itu. Karena mungkin pada hari keempatnya kita sudah kembali lagi ke tempat di mana kita bekerja. Hari kelimanya kita sudah masuk kantor lagi, boleh jadi seperti itu. Bagi mereka-mereka yang tidak mengambil cuti dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ibadah yang ada, yang kita amalkan, akhirnya kita tutup dengan budaya-budaya yang baik. Sehingga kejahatan-kejahatan yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak terjadi, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kemampuan kita memanajerial. Kemampuan pemerintah membaca apa nilai-nilai budaya yang harus kita pelihara, apa nilai-nilai agama yang harus kita laksanakan. Dalam kaitan ini seperti yang saya katakan tadi, ada nilai agama yang harus kita jaga, ada nilai budaya yang harus kita pelihara dan seterusnya. Ini menjadi bahan renungan untuk kita semua. Semoga amal ibadah kita, kajian-kajian kita mendapat manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi akan mendapat manfaat untuk masyarakat yang luas, untuk dapat diamalkan sehingga ibadah kita akan menjadi berlipat ganda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.